labu Halloween yang marah. Hah? Jack-o'-lantern? Bukan, tapi Jack-o'-lantern. Jack-o'-rentang? Itu lampu hias yang terbuat dari labu seperti di rumah itu. Nanti sore sampai waktu parade malam hari, kami mau buat yang seperti itu di rumah Suneo. Intinya hari ini adalah hari makan labu, ya kan? Setelah itu mandi dengan buah jeruk yuzu. Bukan itu, buah labunya untuk hiasan. Halloween, Giant. Aku salah ya? Seru ya? Aku juga mau buat lampu dari labu. Tapi sayang, labu di rumahku hanya untuk kami bertiga. Untuk perayaan Halloween tahun ini, aku susah payah mencari labu yang besar-besar. Sayangnya cuma 3. Dadah! Sampai nanti. Nobita, aku... Shizuka? Shizuka, kamu harus ikut dong. Tapi... Labunya besar banget. Ibu, boleh aku minta labunya 1? Mau untuk apa? Aku mau buat lampu untuk Halloween. Tidak boleh, kan sayang. Karena labu ini dagingnya kan enak sekali. Kalau bijinya boleh. Kalau ini sih untuk apa? Aduh, kenapa ada kelelawar di rumah ini sih? Maaf, kamu kaget ya? Kelelawar ini sebenarnya berhasil aku buat dari bunga yang berwarna hitam. Bunga? Kelelawar? Iya, mesin pembuat jenis tanaman baru. Sebelumnya, aku pakai umbi bunga bakung hitam. Setelah kita dapatkan info sel genetik dari tanaman, kita bisa membuatnya jadi sesuatu yang baru sesuka hati. Info sel genetik? Itu maksudnya adalah sistem rancangan awal bagian biologis setiap makhluk hidup. Berkat adanya sel genetik bunga ini, bunga yang baru bisa mekar. Sedikit pun aku tidak mengerti yang kamu bicarakan, tapi hebat kok. Lalu, dari biji labu ini, aku bisa buat sesuatu. Tentu saja, Labu yang besar untuk dijadikan lampu bisa juga. tentu bisa dong. Yang benar, ajari aku dong caranya. Mula-mula masukkan dulu bijinya. Lalu dengan menggunakan pisau bedah laser, ambil dan susun ulang sel genetiknya. Aku mengerti. Wes. Aduh, kalau caranya begitu, aku tidak bisa bantu memastikan seperti apa jadinya. Kalau begitu, nanti lihat hasilnya saja. Ya ampun. Sudah jadi. Kemudian, bibitnya kita tanam. Biar cepat, gunakan kain waktu. Tinggal tunggu sebentar dan selesai. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Aku tidak sabar. Semoga bisa sampai sebesar ini. Atau jangan-jangan berubah menjadi seperti ini. Mungkin jadi monster labu atau semacamnya. Kamu jangan bicara begitu dong. Dari ukurannya sih seperti labu biasa. Aduh. Ya sudahlah. Sebaiknya aku ambil contoh untuk diteliti dulu. Bercahaya. Hebat. Labu ini punya cahaya sendiri. Iya. Pelan-pelan, Nobita. Sudah jadi. Bagaimana? Coba aku lihat. Wajahnya aneh. Benar juga. Ayo coba lagi. Lalu yang itu mau kamu buang? Iya, tapi kamu tenang saja. Labunya kan ada banyak. Aku sudah berhasil buat lampu labu yang sangat keren loh. Kalian datang saja. Paling-paling juga lampu kecil dan jelek. Halloween. Padahal gak diberi lampu, tapi bercahaya. Aku iri, tapi ini keren. Iya kan? Aduh, sakit. Kamu jangan taruh labunya di sembarang tempat dong. Kok aneh? Kenapa labunya ada di sini? Ini labu yang tadi kamu buang di halaman kan, Nobita?
Mungkin ibu salah kira, lalu menaruhnya di sini. Wajahnya jelek. Tapi kalau dibuat kroket atau direbus pasti enak. Ini boleh dimakan. Iya, asalnya kan dari labu yang dimasak ibu. Oh iya, teman-teman, sisanya kita buat lagi sama-sama yuk. Setuju. Ini sepertinya enak. Kalau wajah begini bagaimana? Itu bagus sekali sih, Suka. Hebat. Aku juga sudah bisa buat yang bentuknya bagus. Aku juga. Betul juga. Kita buat lagi yang banyak. Lalu kita bagikan ke semua orang. Supaya satu kota ini penuh dengan lampu labu buatan kita. Ide yang bagus. Mungkin perasaanku, tapi yang di belakang itu seperti memperhatikan kami. Oke, ayo berangkat. Bisa jadi hiasan di rumah loh. Ini, silakan. Ayo, ayo. Lampu-lampunya murah-murah. Ayo beli, ayo beli. Ayo beli, ayo beli. Suneo, Iya, silakan ambil saja deh. Baiklah, ini labu yang terakhir. wah bagus. Wah, jalan ini penuh dengan lampu labu. Wah, sepertinya enak. Dari tadi begitu terus. Trick or treat. Berikan kami permen atau kami jahili. Trick or treat. Hari ini seru ya. Selamat tidur. Selamat tidur. Halo Halloween, ya halo Halloween. Apa itu? Hah? Hah? Labunya. Ayah bicara apa sih? Pasti kecapean. Ini benar-benar nyata. Tadi labunya pumpkin, pumpkin, pumpkin. Mereka itu bisa jalan loh. Labunya. Labunya tidak ada. Kemana ya? Sebaiknya kita cari sekarang. Iya. Labunya. Oh, itu mereka. Mereka benar-benar bergerak. Sebenarnya apa tujuan mereka? Itu labu yang aku buang. Jangan-jangan dia marah karena dibuang dan berniat mau balas dendam. Aduh, gawat. Pokoknya kita harus hentikan. Semuanya berhenti. Ayo, berhenti sekarang juga. Pumpkin. Setelah mereka berhenti, sekarang apa? Aku belum pikir sampai ke situ. Nobita. Aduh. Tidak cukup.
Ini gawat. Oke, aku akan makan semuanya. Labu rebus, kroket labu, pai labu, dan macam-macam jus labu. Ternyata mereka sebenarnya cuma minta dimakan saja ya. Sepertinya begitu. Aku suka Halloween. D ボタンを押して、どこのドアに僕が隠れているのか、その色を当ててね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Leluhurku sang pembual. Ya, kalian semua dengarkan ini baik-baik. Aku adalah Honekawa Tsunemo no Tada Kanenari. Maju! Dia! Dan katanya, dia bisa mengalahkan musuhnya yang jumlahnya 1 juta orang loh. Setelah itu, dia menjadi kepala pemerintahan daerah sampai akhir hidupnya. Hebat kan? Itu kisah leluhurku. Wah! Hebat! Aku pernah dengar dari ayahku kalau aku juga punya leluhur yang sangat terkenal di zamannya. Bahkan kekuatannya sama dengan 100 laki-laki dewasa. Nobita? Ah? Kalau kamu, dulu nenek moyangnya seperti apa? Ini PR besok loh, kisah leluhurku. Sudahlah Suneo. Nggak penting kamu tanyakan Nobita. Oh, aku lupa. Nobita sendiri saja pasti nggak tahu, kan? Oh iya, kalian mau lihat baju tempur kakek moyangku nggak? Ayah, ceritakan dong. Ya, memang begitu saja. Ada apa, Nobita? Aku sedang buat PR mengarang. Temanya kisah leluhurku. Kalau cuma sedikit begini, besok di sekolah bisa-bisa aku dimarahi. Tapi apalagi, ayah juga tidak tahu. Satu kisah lagi saja cukup. Apa tidak ada yang terkenal? Misalnya yang jadi ninja, atau raja, atau mungkin yang pernah melawan seekor naga ya. Nobita, kehidupan zaman dulu bukan yang seperti itu tahu. Yang terkenal ya? Siapa ya? Yang ayah tahu kakek moyang kita dulu adalah pemburu dan pencari kayu hutan di gunung. Cuma itu sih tidak keren. Yang biasa itu justru bagus. Kebanyakan orang yang ikut perang itu tidak berguna. Kamu harusnya menghargai para leluhur, juga jalan hidup yang mereka pilih. Oh ya, mungkin tentang Nobi si pembual bagus juga. Nobi si pembual, dia orang hebat. Setahu ayah nama aslinya Nobirobe. Dia hidup sekitar 200 tahun lalu. Konon Nobirobe suka membual, makanya dijuluki seperti itu. Membual itu apa? Orang yang suka bicara macam-macam, kadang yang dibicarakan suka tidak masuk akal. Ya, jadi maksudnya pembohong. Tapi yang sering diceritakan Nobirobe sering membuat orang terkesan dan berpikir itu bukan omong kosong. Pemikirannya sangat luas, menarik, dan punya mimpi yang tinggi. Bahkan katanya banyak yang datang dari jauh hanya untuk bertemu dia. Itu kisah yang sangat menarik, Nobita. Iya. Lalu cerita Nobirobe itu contohnya apa? Kalau itu tidak tahu. Ayah jangan bercanda, beritahu aku dong. Ayah juga belum pernah dengar. Cukup satu cerita saja juga tidak apa-apa deh. Ayo dong ya, ayo. Tidak tahu. Kakek moyangku adalah seorang pembual. Ini satu baris saja masih kurang, Doraemon. Setidaknya aku harus tahu cerita apa yang sering dia ceritakan. Baiklah, kita tanya langsung saja. Oh iya, mesin waktu. Aku jadi semakin penasaran. Iya, aku juga sama. Memangnya zaman dulu ada orang yang tinggal di dalam hutan seperti ini? Tapi kira-kira rumahnya ada di mana ya? Kita tanya saja ke orang itu. Permisi, aku mau bertanya. Apa Nobi si pembual tinggal di sekitar sini? Nobi pembual? Aku belum pernah dengar. Kok aneh? Ayah bilang dia terkenal. Nama aslinya kalau nggak salah Nobirobe. Oh itu, Nobirobe ya. Kalau Nobirobe,
Rumahnya yang itu tuh. Terima kasih, Paman. Nobi pembual. Nobi si pembual. Itu dia. Jadi ini orangnya. Bantu aku buat PR ya. Apa kamu bilang? PR? Paman si pembual itu kan? Ceritakan padaku satu cerita yang seru. Pembual apa? Yang kalian maksud siapa? Aku ini bukan seorang pembual. Aku adalah orang yang paling jujur di dunia ini. Itu contoh bualan yang bagus. Nobi si pembual memang hebat. Aku serius. Ya sudah, kita bicaranya jangan di sini. Ke rumahku saja sambil minum teh. Tapi tolong ceritakan satu atau dua cerita yang bagus ya. Apa-apaan ini? Tenang saja. Ayo lepaskan aku. Tidak apa-apa, kamu pasti suka. Ayo sebentar saja. Tunggu, seharusnya sekarang aku pergi berburu. Itu bisa nanti. Ayo, Sekarang ayo. membantu cicit lebih penting. Ayo. Hentikan, Ayo, lupa cepat. apa ini? Apa yang terjadi di sini? Kalian sebenarnya siapa? Masa manusia sendiri tidak akan kami? Ini di mana? Ceritakan satu atau dua cerita dong. Yang mana saja boleh, yang penting seru. Aku mau pulang. Aku mohon, aku mau pulang. Dia tidak mau dengar. Kalau begini PR tidak akan selesai nih. Mungkin dia bisa lebih tenang setelah minum teh. Tunggu di situ ya. Kami mau buat teh dulu. Semua ini benda-benda apa? Aku harus pergi. Aduh. Dia mau memakanku. Makhluk aneh apa itu? Sebentar lagi tehnya jadi. Api. Penyihir. Hah? Ada apa sih? Pasti ini pertama kalinya dia lihat keran air dan kompor. Hah? Benar juga. 35周年アニバーサリーのび太のスペースヒーローズヒーロー誕生コンテスト彼女の名はシャボン玉しずかダブルシールドこの特技地球の平和とは関係ないというようなヒーローのアイデアを絵に描いて送ってね Ini silakan. Tidak perlu takut begitu ya. Mau coba dorayaki? Bagaimana nih? Dia ketakutan terus. Oh iya, kita nonton TV saja yuk. Ide bagus. Pasti dia suka. Gambarnya bergerak. Itu di sana. Bergerak. Sedikit-sedikit kaget. Harus bagaimana dong? Ini adalah film perang. Kalau yang itu namanya pesawat terbang. Bisa terbang di langit loh. Yang itu mobil bersenjata. Namanya tank. Aduh. Dia lari terbirit-birit. Pergi kemana ya? Ayo kita cari. Mau cari kemana? Bahkan dia pergi ke arah mana saja kita tidak tahu. Kuda dari besi. Itu dia. Karena biasa hidup di gunung, wajar kalau larinya cepat. Masalahnya bagaimana kita bisa mengejar dia? Yang penting kita tahu dia pergi ke arah mana. Oh, itu dia. Aku ini di mana? Bagaimana? Ini jubah perang legendaris milik leluhurku. Keren! Tuan Samurai! Tuan Samurai! Ada apa? Tolong
selamatkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Siapa orang ini? Nggak kenal. Nggak tahu. Itu dia. Ketemu, akhirnya ketemu juga. Doraemon, Syukurlah. Wah, bisa terbang. Cepat, Jangan, tolong aku. hentikan. Apa ini? Ini jubah mainan ya? Seenaknya saja. Ini adalah... Hei, ini ada label dari tokonya. Gawat, lupa aku lepas. Ternyata cerita yang barusan cuma karangan saja. Ya sudahlah kakek Nobirobe. Sekarang kita kembali ke rumah dan ceritakan padaku. Loh, baling-baling bambunya? Sekarang di mana dia? Sepertinya bukan ide bagus membawa dia ke masa ini. Sungguh tinggi, lebih tinggi dari gunung. Sekarang tingkahnya makin tidak karuan. Sebaiknya kita kembalikan saja dia ke zamannya. Sungguh tinggi, tinggi. Maaf ya, malah jadi menyusahkan. Selamat tinggal. Semoga baik-baik saja. Hei, Nobirobe. Kamu dari mana saja? Hei, Nobirobe. Aku jatuh ke dalam lubang, lalu ada api, lalu di langit. Tenang dulu, tenang. Hah? Tenang. Apa kamu pergi ke negeri penyihir? Kamu jangan bohong. Paling-paling kamu cuma mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Aku melihatnya sendiri. Dan di sana banyak benda aneh. Ada hewan bertubuh besi, bersuara aneh yang bisa lari di tanah, terbang di langit, mengeluarkan api. Ada gambar bisa bergerak, lalu rumah yang lebih tinggi dari gunung. Sepertinya dia mimpi buruk. Ternyata Nobirobe orangnya lucu juga. Mulai sekarang kita panggil saja namanya Nobi si pembual. Setuju, Nobi si pembual. Jadi ini awalnya. Ya ampun. Aku tidak bohong, ini nyata.